Nah, seperti yang saya ambil di IG-nya Pak Manang yang mengatakan hutang pinjol 800 juta plus-plus, dia mau menyelesaikannya menggunakan jasa konsultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang Galbay 800 juta tahun 2020. Nah, masih aman nggak? Nah, seperti apa yang harus kita hadapi dan apa saja resikonya kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang Galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, saya mau bahas dulu ya tentang influencer yang baru saja kehilangan HP-nya, dimana di sini menjelaskan kehilangan HP-nya itu ternyata semua akun media sosialnya sebagai mata pencariannya itu diambil alih oleh si pencuri, kemudian semua dana digitalnya dihabiskan hingga tidak tersisa apapun, dan semua pay-later limitnya dihabiskan hingga dia hanya tersisa semua tagihan atas nama dia. Nah, ini bahaya sekali, apalagi buat kalian yang masih menyimpan uang secara digital tanpa ada simpanan untuk pegangan cash. Ini pelajaran buat kalian semuanya. Gue cuma mohon balikin Instagram gue, TikTok gue, karena itu tuh penghasilan dari gue kecil. Sampai repot-repot kayak berusaha buat masuk ke Instagram gue dan melarang semuanya. Lu boleh ngambil HP gue, silakan, pinjaman gue silakan, penting akun gue balik lagi, bisa kasih uang. Nah, karena kehilangan HP ini akibatnya semua pinjamannya semua terkuras, limit-limitnya juga habis, dan ada yang mengatakan saran sih kalau kita kehilangan HP entah dijamret atau kita teledor, saat itu juga kita bisa reset HP kita dari jarak jauh, asal kita tahu email yang connect di HP kita. Itu langkah pertama. Langkah kedua, langsung lakukan pemblokiran nomor biar nomor kita tidak disalahgunakan. Nah, ini benar sekali karena banyak orang yang ketika kehilangan HP-nya tidak buru-buru langsung memblokir semua nomor teleponnya, karena kita tahu bahwa nomor kita pasti akses ke semua sosial media dan juga ke m-banking kita. Nah, ini pesan sekali buat siapapun yang menggunakan HP dengan satu nomor untuk semua akses akunnya. Nah, itu dia teman-teman ya, mungkin kalian kenal dengan influencer ini, baik ada di TikTok, Instagram, dan segala macam. Ini pelajaran buat kita semuanya. Jadi jangan semua uang kalian itu ada di digital. Apapun kejahatan digital ini semuanya sudah terjadi. Nah, kalau sudah kehilangan HP, otomatis semuanya itu bisa. Karena apa? Data kita ada di HP kita, foto kita, wajah kita, data call kita semua ada di HP. Salah satu pernah saya buatkan konten tentang ada seorang warga yang didatangi sama DC dari Mekar, yang mana informasinya dia melakukan pinjaman. Pada saat dicek wajahnya itu difoto menggunakan foto AI. Dari mana foto AI-nya? Dari mungkin HP-nya ataupun mungkin media sosialnya yang sudah diambil alih oleh pelaku. Dan sama halnya seperti orang-orang yang galbay saat ini. Banyak yang mengatakan jangan pernah menjudge orang yang galbay. Karena di sini ada kisah seorang teman yang mana dia bekerja di bank mengatakan bahwa ternyata orang yang galbay itu bukan hanya gara-gara dia hidup hedon, tapi karena UMKM yang mana dia melakukan pinjaman di pinjol untuk usahanya akhirnya bangkrut. Kisah yang dibagikan oleh seorang teman, jangan menghakimi orang yang terjerat pinjol ya. Saya banyak tangani pengajuan pinjaman bank, kebanyakan yang kena galbay pinjol itu bukan orang judol. Banyak UMKM yang pinjol karena nalangin operasional. Saya paling geram sama orang yang suka merendahkan mereka. Akan aku ceritakan kenapa aku bisa kejerat pinjol dan galbay. Bermula sebelum aku menikah, aku anak pertama, adikku 3 waktu itu masih sekolah, SMP, SD, dan TK. Bapakku, ya begitulah antara ada dan tiada. Aku nggak mau pinjam awalnya karena takut banget nggak bisa bayar ketika gajiku kecil. Tapi suatu hari aku dapat info, adikku sakit masuk rumah sakit butuh biaya, obat kamar, operasional. Jam 8-9 malam aku dikabarin mesti saat itu juga transfer uang. Aku baru masuk kerja, baru gajiku 1,3 buat bayar kos, makan, dan utang ortu juga.
Jadi terpaksa aku menggunakan pinjol. Dan lagi kisah-kisah mereka yang menggunakan pinjol, pernah punya teman, dulu ada teman yang langsung menjauh pas tahu temannya terjerat pinjol. Alasannya klasik, takut ikut keseret sampai hapus nomor temannya itu. Karma itu nyata, sekarang keadaan berbalik. Dia sendiri yang terjebak pinjol dan takut dijauhi padahal teman-temannya juga sebenarnya biasa aja dan gak menghakimi. Dari sini belajar roda itu berputar. Setiap orang punya alasan dan desakan hidupnya masing-masing. Sampai terpaksa mengambil keputusan itu. Berhenti menghakimi karena kita nggak pernah tahu kapan giliran kita yang diuji. Betul sekali. Buat yang saat ini terjerat pinjol, harus kuat yakin karena siapapun tidak ada yang mau menjalani keadaan seperti ini. Nah itu dia teman-teman ya, jadi ini pesan buat kita semua, tolong jangan merasa jijik atau menganggap orang yang menggunakan pinjol itu hama. Karena apa? Kita tidak tahu ekonomi kita, hari ini mungkin stabil, besok mungkin naik, besok lagi mungkin amblas jatuh ke bawah. Nah itu bisa saja terjadi. Jadi tolong lebih untuk berbesar hati, membantu mereka yang mungkin tanpa sengaja nomor kalian mungkin ada di HP dia, terus kalian diteror sama pinjol-pinjolnya. Tolong bantu, sampaikan bahwa kalian tidak kenal, jangan menjudge-nya di media sosial, jangan menganggap bahwa ngapain menggunakan pinjol sampai aku terbawa-bawa. Jangan seperti itu. Bantu sesama kita. Kalau kita tidak bisa bantu secara materi, minimal moral dan juga semangat untuk mereka-mereka terkena pinjol, dan yakin kita semuanya bisa terlepas dari ini semua. Dan juga seperti informasi yang diberitakan teman-teman kita mengenai bunga pinjol yang makin membengkak. Ya, seperti halnya GoPayLater dan juga TikTok Paylater yang mana mengatakan baru 1 hari aja Galbay bunganya sudah puluhan, bahkan lebih besar bunganya daripada pokoknya. Nah seperti ini informasinya, ini saya benar-benar nggak ngeh belanja pakai GoPayLater, padahal saldo GoPay masih banyak, tapi sampai ditelepon sama penagih utang GoPayLater. Yang bikin saya kaget adalah denda telah 1 hari adalah 50.000. GoPayLater benar-benar gila ya, masa dendanya 75% dari hutang. Dan ternyata bukan hanya GoPayLater, TikTok Paylater juga memiliki denda 80.000 untuk Galbay 1 hari. Nah sama halnya dengan baru-baru ini diangkat oleh Bapak Manang yang mengatakan bahwa satu orang punya pinjol sampai 800 juta dengan 20 aplikasi. Apakah masih aman untuk di tahun 2026 ini? Nah seperti yang saya ambil di IG-nya Pak Manang yang mengatakan hutang pinjol 800 juta plus dia mau menyelesaikannya menggunakan jasa konsultan, dan ini akan menjadi sasaran empuk. Nah pertanyaannya, kalau tanpa jasa konsultan Galbay Mandiri, apakah ini aman untuk tahun 2026? Nah itu cuplikan videonya teman-teman ya. Jadi di sini saya angkapkan kepada kalian ya, untuk pinjol, untuk pinjaman dengan hutang 800 juta dari 20 aplikasi ini, saya katakan masih aman. Karena apa? Salah satunya adalah dia tersebar di 20 aplikasi. Bukan satu aplikasi. Kalau satu aplikasi pasti sudah langsung adanya penyitaan barang, ataupun mungkin ada langsung masuk ke dalam pengadilan dan segala macamnya karena satu aplikasi. Hal ini bisa terjadi pada perusahaan-perusahaan yang melakukan pinjaman di pinjol. Ya, tapi perlu kalian perhatikan lagi. Ingat, dari 800 juta ini, perhatikan bahwa hutang ini wajiblah hutang dari pinjol legal semua. Wajib dipilah-pilah untuk mengetahuinya dan biar kalian bisa selesai keluar dari pinjol ini semuanya. Lagi yang kedua, bedakan yang namanya pinjol dan paylater. Nah ini banyak sekali yang sering salah teman-teman ya. Seperti yang informasi sebelumnya, ada yang mengatakan 1 hari itu bunganya sampai 70-80 ribu mbak. Karena apa? Kalian pinjamnya di paylater. Ingat, paylater itu bukan masuk ke dalam pinjol yang 94. Bukan masuk teman-teman ya, otomatis dia punya bunga mengikuti dari perbankan. Karena paylater ini rata-rata adalah produk dari perbankan, bunganya lebih besar ketimbang 94 pinjol. Sama halnya seperti Tunaiku, yang mana itu adalah pinjaman perbankan, Sibank, bank-bank digital, Neobank, kemudian lagi Alobank dan segala macamnya, itu bunganya pasti akan beda. Kalau kalian jadikan satu pikiran kalau untuk memikirkan 800 juta, bisa-bisa ini botak langsung rambut, mungkin bisa jadi kita stres hancur semuanya. Kalau tidak, kalian bisa pisah-pisahkan semuanya. Dan lagi yang terakhir, pisahkan namanya pinjol dengan multiguna. Ya, pinjol dengan multiguna itu berbeda. Salah satunya itu adalah Indodana, itu adalah multiguna. Kemudian Kredivo itu multiguna. Kredit itu multiguna. Yes Kredit itu multiguna. Nah itu beda-beda.
ya, sama halnya kayak BAF itu juga multiguna. Itu bedakan lagi, karena kalaupun kalian mau gadaikan rumah kalian, usaha kalian, tapi kalian tidak bisa memilah mana pinjol, mana pay letter, mana multiguna, yakin rumah kalian hilang sekalipun tidak akan bisa melunasi hutang kalian. Karena apa? 94 pinjol ini masih bisa kita abaikan dulu. Berarti kita selesaikan dulu pay letter, kita selesaikan dulu multiguna. Ya, bagi kalian yang merasa, Mbak ada nggak yang utang 60 juta? Mbak ada nggak utang 70 juta? Mbak aku galbay gara-gara maaf Mbak kemarin kena judi. Sekarang aku sudah mau benar-benar keluar dari namanya ini. Bagus. Yang penting kalian ada niat untuk lebih keluar lagi dari ini semuanya. Kuncinya adalah yang pertama, lanjutkan dulu galbay, perbaiki ekonomi, perbaiki rumah tangga, kerja, kemudian kalian perbaiki semuanya satu persatu. Kalau ada perusahaan yang tidak bisa menerima kalian untuk kerja, cari perusahaan lain, karena rezeki Allah itu tersebar di mana-mana asal kita mau berusaha. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental lagi, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.